Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zivanka Aurelia Astadewi Maheswari dengan NIM M0403241111, bagian dari kelompok 3 untuk untuk paralel 4 DPP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir, yaitu di sini implementasi sistem rating pada e-commerce The Executive. Baik, sebelumnya pertama akan ada rekap singkat dari problem yang diselesaikan. Pertama dari ringkasan produk, jadi The Executive merupakan brand fashion asal Indonesia yang menyediakan produk pakaian formal dan semi formal. Melalui platform e-commerce-nya, The Executive memungkinkan pengguna untuk menjelajahi katalog produk, melihat detail item, dan melakukan pembelian secara daring untuk kemudian diantarkan langsung ke tempat tujuan. Nah, untuk task yang dipilih oleh saya di sini yaitu sistem rating dan review pada produk, di mana pengguna ini akan dapat melihat rating suatu produk yang dibuat oleh pengguna lain ya, sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat menuliskan rating dan review suatu produk untuk dapat dilihat oleh pengguna lainnya. Oke, selanjutnya untuk task flow pada existing produk, pada existing produk sekarang ini, The Executive belum memiliki sistem rating maupun review. Jadi bisa dilihat seperti di main menunya untuk yang versi aslinya. Di sini pada detail produk tidak terlihat adanya rating produk yang mereka tampilkan. Begitupun di halaman uh, homepage-nya. Next. Baik, selanjutnya untuk bagian ideation dan pengambilan keputusan desain. Pertama, dari desain opportunity-nya, platform e-commerce The Executive sampai saat ini belum memiliki fitur rating dan review, sehingga calon pembeli kesulitan untuk memperoleh pendapat serta pengalaman nyata dari para pengguna lain yang telah membeli dan menggunakan suatu produk. Akibatnya, pengguna memiliki tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam menilai kualitas suatu produk dan dapat cenderung ragu untuk melanjutkan proses pembelian. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk merancang suatu fitur sistem rating dan ulasan yang akan memungkinkan para pelanggan untuk memberikan penilaian serta ulasan terhadap produk dalam platform tersebut. Selanjutnya untuk jenis ideation yang digunakan yaitu menggunakan How We Might. Di sini ada beberapa ide yang telah didapatkan. Yang pertama ada cara membuat sistem e-commerce yang praktis untuk mahasiswa yang sibuk, cara membuat user yakin akan kualitas produk yang ditawarkan, cara membuat sistem yang bisa merekomendasikan produk sesuai preferensi, cara menampilkan detail produk dengan efisien, cara membuat sistem untuk menemukan kombinasi pakaian yang cocok, dan terakhir cara membuat user dapat tampil dengan stylish tanpa mengharuskan untuk pergi ke toko fisik. Jadi pada akhirnya untuk keputusan final dari ide yang akan digunakan saya di sini setelah menggunakan diskusi atau eliminasi secara prioritas dan menghubungkannya dengan pain point dari para pelanggan yang pengguna yang telah diwawancara, maka How We Met yang dipilih adalah bagaimana cara kita membuat user yakin akan kualitas produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, di sini ada beberapa solusi yang dipertimbangkan. Pertama, ada solusi untuk menampilkan video produk resmi dari suatu brand, di mana kelebihannya di sini ini akan memberikan visual yang lebih jelas dibandingkan foto, sehingga pengguna dapat lebih memahami produk. Namun kekurangannya ini akan karena kontennya ini merupakan konten dari pihak penjual, sehingga kurang mencerminkan pengalaman nyata para pengguna. Selanjutnya, menggunakan AI untuk membuat ringkasan atau penilaian suatu produk. Di sini kelebihannya yaitu ini memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi secara cepat dan ringkas. Namun kekurangannya karena penilaian AI ini belum tentu sesuai dengan pengalaman pengguna dan tidak kredibel. Selanjutnya, untuk solusi terakhir, di sini ada untuk menggunakan mengimplementasikan sistem rating dan review dari pengguna, di mana kelebihannya di sini informasi berasal dari pengalaman nyata sehingga lebih kredibel, serta membantu calon pembeli untuk mengambil keputusan. Dengan kekurangannya itu, sistem ini sangat bergantung pada pengguna untuk aktif dalam memberikan rating dan akan membutuhkan moderasi terhadap ulasan yang tidak sesuai.
Maka dari itu, setelah menimbang seluruh solusi, diperoleh bahwa sistem rating dan review dari pembeli paling mampu untuk memenuhi how we met dari bagaimana cara kita membuat user yakin akan kualitas produk yang kita tawarkan, dengan kekurangan yang paling bisa dikontrol dibanding solusi lainnya. Selanjutnya, di sini ada value yang diberikan ke pengguna. Jadi, melalui fitur rating dan review dari pembeli terverifikasi, pengguna dapat memperoleh pengalaman nyata dari pelanggan lain sehingga tidak hanya bergantung pada deskripsi dan foto produk yang disediakan oleh penjual. Dengan adanya informasi tersebut, proses evaluasi produk akan menjadi lebih mudah, cepat, dan meyakinkan, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan pembelian dengan lebih percaya diri. Selain membantu calon pembeli menilai kualitas produk, fitur ini juga meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi yang tersedia pada platform. Pengguna tidak lagi perlu mencari ulasan dari sumber eksternal karena seluruh informasi mengenai pengalaman penggunaan produk telah tersedia langsung pada halaman produk di dalam platform e-commerce-nya. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dalam proses pencarian informasi, tetapi juga memberikan rasa aman saat berbelanja sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih efisien, informatif, dan menunggu pengambilan keputusan pembelian pada suatu produk. Selanjutnya di sini ada penjelasan prototype. Yang pertama, ini untuk alur memberikan rating. Jadi di sini kita memiliki homepage dari prototype yang sudah telah dibuat. Lalu untuk uh, memberikan rating dari produk yang telah dibeli, kita akan pergi ke menu, lalu ke akun user, lalu klik pesanan saya, lalu di sini akan tertampang seluruh list dari produk-produk yang telah dibeli. Lalu di sini kita akan memberikan rating. Nah, di sini ada jendela halaman saat pemberian rating. Jadi di sini kita bisa memilih kategori dari produk yang kita rating. Jika dia ada lebih dari dua kategori, misalnya ada ukuran, maka di sini akan ada dua kategori yang perlu dipilih. Karena di sini hanya satu, yaitu warna. Lalu kita bisa pilih warna, karena tadi bajunya itu berwarna hitam, kita pilih hitam. Lalu di sini kita memberikan rating sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di sini kita bisa mengupload foto dari produk yang kita akan rating di sini. Lalu di sini kita bisa menuliskan rating, lalu dengan posting kita akan berhasil memposting hasil rating kita. Selanjutnya di sini ada eh, tes text flow dari melakukan filter rating. Jadi saat berada di halaman eh, list review, di sini kita bisa klik plus pada filter. Lalu di sini kita bisa memilih filternya berdasarkan di sini bisa beberapa kategori juga. Misalnya jika ada eh, ukuran, maka di sini akan ada menggunakan ukuran. Misalnya di sini ada bintang, di sini bintang 4. Lalu saat kita simpan review, maka review yang muncul ada hanya akan review dari orang-orang yang memberikan rating bintang 4. Dan untuk tes flow terakhir di sini ada untuk menghapus rating, di mana kita bisa klik icon titik 3 sini, lalu mengklik hapus, lalu rating yang sudah kita berikan akan dihapus. Jadi solusi-solusi ini dirancang untuk menjawab pain point pada persona, yaitu pengguna merasa ragu terhadap kualitas produk karena hanya memperoleh informasi dari deskripsi dan foto yang disediakan penjual. Dengan adanya sistem rating dan review ini, maka calon pembeli akan dapat memperoleh informasi yang lebih kredibel sehingga lebih yakin dalam mengambil keputusan pembelian tanpa harus mencari referensi-referensi dari platform lain atau media sosial. Dan untuk dari sisi desain sistemnya, prototipe ini mengikuti gaya visual The Executive untuk menjaga konsistensi antar muka. Lalu rating bintang ditempatkan pada bagian paling atas sebagai penerapan visual hierarki agar menjadi informasi pertama yang diperhatikan oleh pengguna. Sedangkan ikon bintang ini akan memberikan affordance atau familiarity ya, bahwa elemen ini akan digunakan untuk memberikan penilaian. Lalu terakhir untuk kolom review ini dilengkapi dengan placeholder untuk membantu pengguna memahami informasi yang perlu dituliskan sehingga meningkatkan learnability. Baik, selanjutnya bagian user testing prototype. Di sini tujuan testing kita yaitu untuk
mengevaluasi apakah fitur rating dan review yang telah dirancang mampu membantu pengguna untuk memperoleh informasi mengenai kualitas produk dengan lebih mudah serta meningkatkan kepercayaan mereka sebelum melakukan pembelian. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna dapat memahami dan menggunakan fitur yang telah dirancang tanpa mengalami kesulitan berarti. Untuk metode yang digunakan, testing ini menggunakan metode remote usability testing melalui platform Waze. Lalu untuk profil partisipannya, partisipan berjumlah 7 mahasiswa semester 2 sampai 4 yang terbiasa menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja, familiar dengan sistem rating dan review, serta cenderung memperhatikan kualitas produk sebelum melakukan pembelian. Di sini untuk metrik yang digunakan, kita ada test success rate, learnability time on task, misclick or error rate, customer satisfaction score, atau CSAT. Dan untuk skenario pengujiannya, di sini testing melakukan melalui media testing base. Dan untuk tes yang diuji, yaitu satu, untuk mencari halaman pesanan saya, dua, pergi ke halaman pemberian rating suatu produk, tiga, memberikan rating, lalu empat, memberikan review dan posting rating dan review. Untuk tes nomor 1 sampai dengan 4 ini ini merupakan bagian dari tes memberikan rating. Lalu untuk 5 ada filter rating dan 6 tes menghapus rating. Untuk waktunya di sini menyesuaikan sesuai kemampuan partisipan. Untuk durasi tesnya ini cukup 5 sampai 10 menit dengan tempat juga menyesuaikan di mana partisipan ingin melakukan tesnya. Lalu untuk tata laksananya di sini partisipan menyelesaikan task menggunakan bantuan instruksi yang telah disediakan. Lalu untuk perangkat yang digunakan ini bisa menggunakan handphone, tablet atau laptop. Di sini berikut ada dokumentasi dari hasil-hasil testing. Di sini untuk 5 blok yang digunakan untuk testing. Lalu sekarang kita ke bagian hasil user testing. Pertama, untuk tes 1 yaitu untuk pergi ke halaman pesanan saya. Tes ini memiliki sukses rate 100% dengan misclick rate-nya 31,6%, di mana ini masih cukup rendah dan mayoritas misclick rate-nya ini karena para partisipan yang tidak tepat untuk menekan tombolnya. Lalu untuk tas kedua yaitu untuk memberikan rating. Di sini success rate-nya 100% dan misclick rate-nya 56,8%. Di sini misclick rate-nya dapat dilihat cukup tinggi karena beberapa partisipan mencoba untuk menekan bagian-bagian prototipe yang tidak sesuai dengan instruksi. Lalu untuk tas 3 yaitu memberi review dan post. Untuk success rate-nya 100% dan misclick rate-nya 27%. Ini kurang lebih juga sama seperti tes pertama, di mana misclick rate-nya terjadi karena uh, pengguna partisipan menekan dengan sedikit kurang tepat. Lalu tas 4 untuk filter rating, di sini success rate-nya 100% dan misclick rate-nya 19,2%. Di sini hasil dari misclick rate-nya cukup rendah, yang artinya partisipan mampu untuk melakukan langkah-langkah tes dengan baik. Lalu terakhir untuk tas 5 yaitu menghapus rating, di sini success rate-nya 100% dan misclick rate-nya 22,2%. Di sini juga cukup rendah, artinya pengguna atau partisipan berhasil untuk melakukan tes dengan baik. Jadi, berdasarkan testing yang telah dilakukan, partisipan berhasil melakukan kelima task hingga selesai dengan 100% success rate. Dan berdasarkan hasil survei dari post-test, 5 dari 7 partisipan sangat mengerti alur pemberian rating, dan 7 dari 7 partisipan merasa sangat puas dengan sistem rating yang telah diuji. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Di sini ada 2 user yang memberikan rekomendasi. Yang pertama, saran untuk menampilkan foto kategori foto atau kategori dari produk yang akan di-rating. Dan untuk menampilkan pop-up konfirmasi ketika rating berhasil diposting.
Jadi di sini untuk hasil user rating berdasarkan usability issue-nya, severity-nya, dan hubungannya dengan UX goal kami. Jadi pertama di sini untuk penemuan pertama yaitu seluruh partisipan berhasil menyelesaikan seluruh task dengan tes sukses rate 100%. Jadi untuk sini usability issue-nya artinya learnability-nya ini berhasil dan hubungan dengan UX goal-nya adalah kemudahan akan dirasakan kemudahan penggunaan oleh para pengguna. Selanjutnya, beberapa partisipan mengusulkan agar produk yang akan diberi rating menampilkan foto atau kategori dari produknya. Di sini adalah masalah dari information architecture dengan severity-nya minor. Jadi menampilkan data produk untuk mempermudah pengguna agar tidak perlu kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, beberapa partisipan mengusulkan adanya pop-up konfirmasi setelah review berhasil diposting. Di sini usability issue pada bidang feedback dengan severity juga minor, yaitu Xcode memberikan umpan balik yang jelas untuk meyakinkan keberhasilan pengguna dalam melakukan tes yang dilakukan. Lalu terakhir, secara keseluruhan partisipan dapat mengerti alur pemberian rating produk. Di sini usability issue navigasi yang berhasil, artinya pengguna dapat memahami alur pemberian rating dengan baik. Baik, selanjutnya bagian terakhir, validasi solusi. Jadi problem utama yaitu tidak adanya fitur rating pada platform e-commerce eksekutif dapat dikatakan berhasil ditangani, di mana dengan solusi yang ditawarkan, pengguna dapat membuat review untuk kemudian dilihat oleh pengguna lain. Dengan hasil testing di mana seluruh partisipan dapat melakukan pemberian rating dengan baik, maka sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keyakinan pengguna saat akan membeli suatu produk. Lalu untuk US goals yang sudah tercapai, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas produk dan memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana dan intuitif. Lalu untuk US goals yang belum tercapai atau masih bisa dikembangkan, yaitu feedback yang baik agar pengguna yakin rating mereka berhasil diposting dan untuk menampilkan informasinya dengan lebih detail agar pengguna tidak merasa ragu saat memberikan rating produk. Selanjutnya, insight yang didapat, jadi melalui pembelajaran dan praktik langsung tahapan design thinking, dapat dipahami bahwa solusi yang baik tidak didapatkan hanya dari opini desainer UI UX-nya, namun juga dari permasalahan dan kebutuhan nyata dari para pengguna. Dengan melakukan tahapan design thinking yang baik, desainer dapat mengidentifikasi dan menimbang prioritas dari beberapa akar masalah, lalu mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Lalu setelah fase testing dilakukan, desainer juga dapat mendapatkan feedback langsung untuk mengetahui bidang yang masih dapat diperbarui untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Lalu langkah selanjutnya, apabila proyek dikembangkan, pertama-tama pengembangan akan difokuskan untuk menyempurnakan fitur berdasarkan hasil feedback dari user testing. Yang pertama untuk menambahkan detail produk saat pemberian rating dan untuk memberikan pop-up saat rating berhasil diposting. Selanjutnya, pengembangan dapat difokuskan untuk menambahkan beberapa fitur yang akan menunjang pengalaman pengguna dalam sistem pemberian rating, seperti menambahkan opsi mengunggah video dan fitur pelaporan untuk melaporkan rating yang bisa jadi mengandung informasi tidak relevan, menyesatkan, maupun melanggar kebijakan platform. Selain itu, untuk menambahkan kredibilitas pengguna, dapat ditambahkan untuk memberikan title kepada pengguna yang sudah banyak melakukan pembelian melalui e-commerce. Baik, jadi sekian presentasi dari proyek akhir yang telah berhasil saya lakukan. Eh, Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.